Saya Putri Jaya, saya seorang koki. Baru saja di dunia kuliner, hidangan legendaris Melodi Nusantara. Saya juara kompetisi chef utama. Sekarang, waktunya chef utama Putri Jaya. Awas! Waktunya. Putri, cepat bangun! Cepat bangun, Putri! Putri akhirnya bangun. Putri, kamu menakutiku. Kamu tidur 12 jam penuh. Tak bisa bangun-bangun. Aku lintas waktu. Perintah Raja, permaisuri pindah ke pavilion Manyiri. Tak boleh keluar tanpa izin. Dan malah jadi permaisuri yang malam pertama langsung dibuang ke pavilion Mandiri. Ini makan malam kita. Tiap hari makan ini. Gaji bulan ini habis. Harus tahan dulu. Semua boleh serah, tapi maten tak boleh. Di mana dapur? Keluar pavilion, lurus ke timur. Tunggu saja, biar aku siapkan yang enak. Raja, anda sudah 5 hari tak makan. Apa ini? Wanginya... Makan malam terbaik, nasi goreng Jaya. Kau lagi apa di sini? Masak dong, gak lihat. Kau mau apa kesini? Mau cari makan juga? Saat dia datang, aku pernah lihat dia dari jauh, tapi tak pernah berjumpa. Wajar dia tak kenal aku. Kata orang, Putri Jaya malas dan boros, tak berguna. Kapan dia belajar masak? Mau cicipi? Enggak. Pura-pura dingin. Wangi sekali. Mau sekali cicipi. Kau juga mau kan? Enggak mau. Kalau nggak mau, ya sudah. Orang yang mau cicipi masakanku, antri sampai ke Paris. Apa benar? Aku baru ambil sumpit, kau sudah habis. Kau berapa hari tak makan? 5 hari. Hah? Raja kalian benar-benar kejam. Malah tak kasih makan. Memang tak setia, tak punya hati. Itu sifat pria. Tidak kok, 5 hari tak makan. Jangan-jangan kau sakit anoreksia? Dia yang tak pandai kerja dan tak tahu bisa tahu anoreksia? Tak apa, cuman anoreksia. Aku cuman butuh sedikit sentuhan. Jamin kau makan enak. Selera bagusnya bisa telan gajah. Jika kau sungguh hebat, kenapa tinggal di pavilion?
jadi permaisuri yang dicampakkan. Permaisuri dicampakkan apa salahnya? Kau tahu nggak, wanita yang sudah nikah, kebahagiaan terbesarnya apa? Suami tak ada di rumah, uang bulanan tetap ada. Hidupku di pavilion persis seperti itu kan? Gimana? Anoreksiamu, mau ku bantu nggak? Kau bisa bantu? Tentu saja. Tapi butuh kau bayar biaya kecil. Kau harus bayar sedikit biaya kecil saja. Kamu ini Jaya, sikapmu tak sopan. Rupanya aku benar menyingkirkanmu ke pavilion mandiri. Gimana? Mau ku bantu? Katakan saja, mau apa? Perak? Tentu saja, perak yang putih. Cuma perak? Kalau tidak, kau mau gratis ya? Gak boleh. Prinsipku Putri Jaya, yang pertama uang, yang kedua uang, yang ketiga juga uang. Jad ini sangat berharga. Benarkah? Pemberian raja. Besok jam ini, kau datang ambil makanan khususmu. Jaminan, nanti makannya enak. Raja? Raja? Dia itu suamiku. Raja cari aku? Ya, Bicaramu jangan lama-lama. Kukira itu suamiku yang belum pernah kulihat. Si suami mati. Oh ya, kamu dari istana. pengawal. Pengawal pun berpakaian mewah. Istana ini memang kaya raya. Ayo pergi. Kamu besok jangan sampai ketinggalan. Putri, semalam Raja bertemu lagi sama si jelek itu. Dasar jalang, dikurung di pavilion masih nakal. Masih berani godain sepupu. Lihat saja kau bakal ku hajar. Buah hutan, sawi, dan juga prune. Itu gadis pavilion? Iya. Dasar budak, jangan tak lihat ya. Budak, tak bisa jalan. Nona Suri, maaf. Berani kau curi perakku. Aku, Nona Suri, ini semua gaji Nona. Ada tulis nama putrimu. Permaisuri buangan mana ada perak. Pasti kau gadis ini yang mencuri. Aduh, saat Nona keluar, kebetulan kurang 20 tayo perak. Jangan ambil. Ini semua milik Nona. Hyuri peraku, masih tak ngaku, harus dipukul. Siapa gadis cantik ini? Mata jernih, gigi putih, alami. Memang enak dilihat. Nona Suri jelas menindas Maya. Benar, itu jelas gaji pavilion. Maya, di mana? Di depan ruang akuntansi. Ini memang milik Nona kami. Masih bohong. Lihat saja mulutmu pecah. Kamu ngapain?
Gadis pavilion ini orangnya licik, biar aku ajari dia. Kita sama-sama wanita. Kok kamu tega pukulnya? Kamu juga takut? Saat pukul Maya, kenapa tak pikir dia juga manusia? Dia juga sakit. Tunggu saja, aku cari sepupu sekarang. Biar sepupu cerain kamu. Malah panggil pria. Adik, kau tahu nggak? Di dunia ini, ada 3 jenis orang tak bisa diandalkan. Yang pertama pria, yang kedua pria, yang ketiga juga pria. Gam jelek, omong kosong. Tunggu saja kau dikeluarkan istana. Omong kasar, kena tampar. Gawat, cari Ibu Suri. Ibu Suri, gawat! Nona Suri dipukul. Gilang, kau berani pukul aku? Kau butuh tamparan lagi. Hentikan! Bibi. Dasar jalang, dia pukul aku. Lihat wajahku, sudah bengkak. Seluruh istana cemas soal penyakit raja. Sebagai permaisuri, masih main-main saja. Kau tahu nggak berapa hari raja tak makan lagi? Dia makan atau tidak, apa urusanku? Apa kau bilang? Tak bilang apa-apa. Sebagai permaisuri tak tahu sopan santun. Tak cuma kasar, malah berani pukul orang. Kau tak mau jadi permaisuri lagi. Oh, ternyata di istana tak boleh asal pukul. Jadi, wajah gadis ini kenapa bisa begini? Apa sendiri bengkak? Bibi, gadis ini mencuri. Harus dipukul. Nona Suri juga kasar. Harus dipukul. Kau memutarbalikkan fakta, dasar jalan. Sekarang kau tak cuma kasar, malah hina atasan. Jangan lupa, aku ini permaisuri. Ibu Suri, aku istri sah Raja Guntur, permaisuri resmi. Benar kan? Si Klaim buktikan. Karena Nona Suri bilang uang dicuri Maya, silakan keluarkan buktinya. Kalau tidak, itu fitnah. Ayo, kita kembali ke pavilion. Berhenti! Apa kau tak lihat aku ini Ibu Suri? Mataku tak buta, tentu saja aku lihat kau. Boleh bicara begini. Lihat aku, tak beri hormat. Tak hormati atasan, tak hormati orang tua. Kau sudah melanggar 7 hukum. Berapa usia Ibu Suri? Sudah 50 tahun. Kenapa bicara seperti mumi yang ratusan tahun? Salah. Mumi ratusan tahun. Tak sekeras kepala kau. Tak mau terbuka. Masih bicara 7 hukum. Kau tahu 7 hukum itu? Semua menindas wanita. Menindas wanita. Sebagai wanita malah membelanya. Berani bela hal bodoh. Aturan konyol ini seharusnya diganti. Kenapa kau bisa bilang hal yang menentang aturan? Ini sudah Kau kurang pengetahuan. Matahari terik sekali. Awas kecoklatan. Usir wanita tak tahu aturan dan tak tahu sopan santun. Ini dari istana. Baik! Aku mau raja menikahimu. Terima kasih, Bibi. Ibu Suri, pengawal ke pavilion dibuang permaisuri. Kata Putri Jaya, dia istri sah Raja Guntur. Kami tak berhak usirnya. Keterlaluan! Di mana jalan itu? Ditapu. Ayo.
Beraninya Putri Jaya, kau berani langgar perintahku. Apa di matamu tak ada Ibu Suri lagi? Perintah apa yang usir aku dari istana? Aku dan Raja sudah resmi melakukan nikah. Mau usir aku? Boleh. Bawa surat cerai. Kau, tak ada surat cerai. Jangan buang waktu. Aku sibuk. Kau sibuk buat makanan babi. Makanan babi? Ini obat paling ampuh untuk anoreksia. Jangan pura-pura di sini. Kau mau obati anoreksia? Kau bisa obati siapa? Aku... Pengawal ini sama dengan Raja, punya anoreksia. Lihat, wah. Pengawal kecil, bubur ini gimana? Enak sekali. Masih ada? Awalnya ada, sekarang habis. Dibuang mereka berdua. Dia tak tahu Guntur Raja. Putri Jaya baru menikah, langsung dibuang ke pavilion. Belum pernah ketemu sepupu. Putri Jaya kasar. Tak pantas untuk Guntur. Soal Guntur Raja. Dia tak tahu sepupu Raja. Jadi, tak boleh sampai dia tahu. Biar tak berniat jahat lagi. Bubur ini bisa buat lagi. Mau aku buat untuk Raja? Boleh. Mohonlah. Boleh. Mohonlah. Wancang, kamu bicara ke aku gitu? Ini sikap mohon, Ibu Suri. Kalian kayaknya nggak terlalu butuh bubur ini. Ya sudah, lupakan saja. Lihatlah hasil perbuatan. Pipi. Kamu tega ke keluarga Jaya? Aku tak peduli. Tapi jangan sia-siakan bubur ini. Sawasi jalan keluarga Jaya. Aku harus usir dia sebelum tahu sepupu itu Raja. Putri, dia sudah datang. Yang harus dikatakan Nona Hijau sudah bilang kan? Iya. Nona Hijau sudah jelaskan semuanya. Baik. Ikuti rencana saja. Asal kau tegas, berkencan dengannya. Aku pastikan kau aman. Nona Suri, tenang saja. Aku pasti selesaikan tugas. Pergilah. Setelah berhasil, aku beri hadiah besar. Terima kasih, Nona Suri. Terima kasih. Jalan. Tak cuma usir kau dari istana, aku juga akan rusak namamu. Nanti, kita ajak Bibi ikut pergi. Bibi, aku tahu tak patut ganggu malam begini. Tapi karena aku lihat sendiri tak bisa diam saja. Ibu Suri, aku lihat sendiri. Permaisuri sama pria itu masuk dapur bersama. Kata orang, istana ini bukan pertama mereka bertemu malam di dapur. Keterlaluan. Beraninya di istana raja lakukan hal kotor begini. Hari ini aku tak akan maafin wanita hina itu. Kamu Shiba? Tentu saja, aku datang untuk sayangi kamu. Aduh. Tak tahu diri. Dasar jalang, kali ini kau tamak. Semua masuk.
Kenapa banyak sekali orang? Aku tak siap makanan sebanyak ini. Kenapa cuma kau sendiri? Nona Suri, mau berapa orang? Gak mungkin. Sekali. Apa maksud Nona Suri bilang gak mungkin? Kau jelas di sini bermain dengan pria. Pria? Pria dari mana? Tak usah bicara. Cari! Sudah begini, permaisuri masih mau ngaku. Benar-benar selingkuh dengan pria. Kenapa bisa ada wanita tak tahu malu? Dasar calang. Keluarga Jaya. Kau berani melakukan hal yang keji? Bibi, biar aku sendiri tangkap pria itu. Tunggu dulu. Nona Suri, jika terbukti dia pria simpanku, kau boleh hukum aku. Kalau ternyata bukan, Kau bilang? Kau akan dihukum sedikit. Bagaimana kalau cambuk 40? Oke, kau pasti kalah. Sekarang permaisuri, apa pembelaanmu? Sebagai permaisuri, kau malah berbuat hal yang memalukan. Penawal, bawa Putri Jaya dan simpanan wanita itu pergi. Hajar sampai mati. Kalian gak penasaran si simpanan itu sebenarnya seperti apa? Wanita kok bisa ngomong gitu? Tak tahu malu. Putar badan biar mereka lihat. Putri Jaya, apa sebenarnya yang terjadi? Ini kan simpanan wanita yang kalian cari. Heyo, Rizky kecil. Bilang mereka. Kita berdua, bagaimana cara bertemu di dapur ini? Heyo, Rizky kecil. Bilang mereka, kita berdua, bagaimana cara bertemu diam-diam di dapur ini? Tentu saja aku datang untuk menemanimu. Biar kau rasakan sakitnya. Nona, maafkan aku. Aku tak kenal orang hebat. Aku pantas mati. Pantas mati. Daripada kau menyebarkan kejahatan pada wanita lain, lebih baik kau disunat. Raja. Tinggal! Kau tak apa. Ya, tak apa. Mau bagaimana dengannya? Biar aku urus. Tak usah. Aku simpan dia ada gunanya lain. Maaf, Nona Suri. Aku tak berani melanggar perintah raja. Ya, Nona Suri yang menyuruhku. Ya, dia suruh aku ganggu permaisuri di dapur, mau rusak namanya. Dasar budak! Apa yang kamu bilang? Bibi, aku tak bersalah! Hal kecil pun tak bisa. Tak berguna. Pasti pasangan brengsek ini bersekongkol menuduhku. Diam! Kurang ajar. Tak tahu diri. Benar-benar tak tahu. Ayo. Tunggu dulu. Apa Nona Suri? Lupa sesuatu? Sudah terbukti dia bukan simpananku. Menurut taruhan, aku yang menang. Nona Suri harus ditarik keluar, dipukuli 40. Bibi, selamatkan aku! Kita taruhan sendiri, harus terima kalahnya. Kenapa? Apa Nona Suri tak mau kalah? Mau. Putri Jaya, berani kau?
Perintah permaisuri, tak berani menolak. Bawa pergi. Permaisuri apa dia? Dia cuma permaisuri yang dikurung di pavilion mandiri. Lepaskan aku! Sanjishi. Sanjiba. Sanjiki oh. 此时 Suri, kau kira dengan cara yang kotor ini bisa rusak nama baik seorang wanita. Tapi nama baik dan reputasi itu cuma belenggu bagi wanita. Kau sebagai wanita tak merasa malu, malah mendukung kejahatan. Kau tak cuma bodoh, tapi jahat sampai ke tulang. Ini putri sulung keluarga Jaya yang katanya tak berguna dan malas makan. Putri, minum obat. Pergi! Gadis Suri, ku dengar kau sakit. Guru, kenapa ke sini? Jaga di pintu. Baik. Kenapa sampai begini? Aku kurang hati-hati. Terjebak tipu Putri Jaya. Ku kasih kau ilmu masak. Mengaku kerabat Ibu Suri berbagai cara. Mengirim kau ke istana agar kau cepat duduk di kursi permaisuri. Bukan buat kau lawan orang rendahan seperti dia. Tapi selama Putri Jaya ada, Raja takkan menikahiku. Gampang saja. Siapa saja yang menghalangi, kau cari cara usir dia. Pria di dunia. Siapa bisa lepas dari nafsu? Makanan bisa menyuburkan, bisa juga menyakitkan. Lakukan seperti ku bilang. Meski permaisuri tak mati, pasti akan diusir dari istana. Guru yang paling sayang. Mie sapi pedas ala Chef Jaya. Selesai. Kau lapar? Aku 2 hari tak makan. Aduh, juga gadis yang sial. Ini untukmu. Terima kasih, Permaisuri. Kamu suka masak buat raja kan? Biar kamu yang kasih. Bawa mie ini ke raja. Bilang permaisuri yang kasih. Baik. Raja, permaisuri suruh hamba bawa makanan untuk raja. Permaisuri? Kenapa dia kasih makan ke aku? Permaisuri lihat raja sibuk, khusus buat makan malam suruh hamba antar ke sini. Wangi sekali, mau sekali cicipi. Taruh saja.
Raja! Raja! Panggil tabib! Raja! Gawat, Putri! Putri, gawat! Coba masker terbaru saya, masker Jaya. Putri, gawat! Raja diracun! Jangan-jangan baru jadi istri yang diingkari, sudah mau jadi duda? Cih, Putri, jangan asal bicara. Kalau Raja celaka, kita juga mati. Apa? Di sini masih ada kebiasaan penguburan. Bukan begitu. Maksudku, Raja adalah tulang punggung istana. Kalau dia benar-benar pergi, kita bagaimana? Maya, dengar ya, pria tak bisa diandalkan. Kita wanita harus mandiri. Dia pergi, bumi tetap berputar. Duduk, coba ini terbaru dari saya, masker Jaya. Di sini tak ada ini. Coba-coba. Coba, Putri. Bilang, ada apa dengan Raja? Permisi, Bu Suri. Permaisuri suruh aku antar makanan. Permisi, Bu Suri. Wanita ini jahat sekali. Bawa wanita penjahat itu ke sini sekarang. Bibi, biar aku antar sendiri. Julang, kali ini kau pasti mati. Kayaknya Nona Suri belum kena hukuman. Baru sebentar, malah cari ribut lagi. Kau! Aku tak mau repot-repot. Lagian, kau sudah mati. Kenapa diam saja? Cepat tangkap Putri Jaya si jalang itu sekarang juga. Kalian! Beraninya kalian menangkap. Ada apa dengan putri kami? Ada apa? Dia pasti berbuat kejahatan. Tak mungkin! Aku tahu Putri banyak kelemahan. Dia agak malas, agak bodoh, agak suka ribut, juga kurang sopan. Tapi dia tetap permaisuri yang resmi dinikahi raja. Kalian kenapa tega begini? Ada aku, jangan harap sentuh Putri sama sekali. Tak usah bicara, bawa pergi. Bawa juga pelayan jalang itu. Putri! Putri! Pelakunya sudah datang. Bibi, aku bawa si jalang dari pavilion mandiri. Putri Jaya, kau tahu dosamu? Tak tahu. Tak tahu? Kau berniat jahat racuni Raja Guntur. Dosa tak bisa dimaafkan. Racun? Aku di sini bertahun-tahun tak pernah lihat Raja Guntur. Mana mungkin aku meracuninya? Kau takkan mengaku sampai mati. Bawa saksi! Ibu Suri, ampunkan aku! Kayaknya ini lagi-lagi mau fitnah aku. Ibu Suri, permaisuri suruh aku antar. Aku tak tahu ada racun di dalam. Ibu Suri, ampunkan aku. Ibu Suri, ampunkan aku. Aku lihat permaisuri kasih mie ke Indah. Aku juga lihat. Benar, aku juga lihat. Kami juga lihat. Ternyata saat tak tahu apa kata, benar-benar bisa ketawa. Wanita kejam, kau manfaatkan Indah, racuni Raja Guntur. Kau tak mengaku. Kau tak mau mengaku? Tolonglah, bantu belikan obat untuk Putri. Dia demam 3 hari. Ini untukmu. Kalian terlalu mengagungkan aku. Sejak aku menikah, tak makan dan dingin. Musim dingin pun tak ada bara api. Sakit cari tabib, harus bayar tambahan. Kalau tak ada uang,
makan sayuran liar. Aku yang begini bisa manfaatkan siapa? Di seluruh istana, cuma Maya yang hidup bersamaku. Kalian begitu berniat jahat padaku. Mau ceraikanku? Atau mau tuduhku membunuh suamiku? Kenapa diam semua? Ayo, selesaikan saja. Pandai bicara. Bibi, jangan dengar pembohong ini. Kamu tahu mulutnya. Balik-balik fakta. Menurutku, untuk orang begini harus disiksa. Penawal, siksa dia. Terapkan hukuman. Putriku tak bersalah. Dia tak berniat bunuh raja. Mohon Ibu Suri adil. Terapkan hukuman. Jangan sakiti putriku. Mohon Ibu Suri. Maya rela nanti hukuman putri. Maya, tak usah mohon pada mereka. Kalau mau tuduh, takkan susah cari alasan. Nona Suri terus menekan aku. Cuma demi satu pria. Katakan saja, ku beri saja kau. Tapi kau pikir, posisi permaisuri di dalam tembok ini, itu pekerjaan enak. Kita saling bergantung. Nasibku hari ini adalah nasibmu besok. Lancang! Berani kau menakut-nakuti di sini? Tak bicara, aku lupa kau ada. Kau ini orang kuno yang keras kepala. Kau besar di istana, jebakan Nona Suri. Bisa menipu kau? Pelayan ini milikmu. Siapa tahu kejadian hari ini sudah kau izinkan diam-diam. Kau berani kau fitnah aku. Hukumkan. Tunggu dulu. Suara ini terdengar tidak asing. Kau harus bayar sedikit harganya. Kau pengawal di sini. Kau menyamar jadi pengawal buat mainkan aku. Guntur. Soal hari ini, kamu harus beri aku penjelasan. Penjelasan? Aku jelaskan apa? Orang yang fitnahmu lebih tahu betapa kamu tak bersalah. Kalau kamu tak bersalah, aku tanya, mie itu buatanmu? Iya. Kamu kasih dia? Iya. Racun di mie itu kamu yang taruh? Kalau kamu pikir bukan, ya bukan. Kalau kamu pikir ya sudah. Kakak, dia sudah ngaku. Kalian repot-repot hari ini cuma demi mengusirku dari posisi permaisuri. Gak usah repot-repot begini. Ku kasih saja ke kamu. Sekarang, kamu puas? Putri Jaya, ini kesempatan terakhirmu. Asal kau bertobat. Tak melawanku lagi. Soal hari ini takkan ku bahas lagi. Kesempatan? Raja sungguh beri berkat besar. Kasih kesempatan. Kau tinggalkan di pavilion. Tahun-tahun tak bertemu. Kau pernah beri kesempatan saat aku dihina di istana. Dipaksa dan disiksa. Kau pernah beri kesempatan? Sekarang kau di sini menghina aku dari atas. Sungguh konyol. Situasi begini. Semua karena kamu. Pura-pura pengawal menipuku. Kau lebih keji dari mereka. Raja! Guntur, kakak! Penawal, bawa wanita ini yang berniat racuni raja ke penjara. Biar dia pergi. Guntur. Berhati! Berhenti! Boleh pergi. Tinggalkan barang istana.
Sudah cukup? Masih ada. Baju yang kau pakai pun milik istana. Baik, kembalikan semua. Sekarang, aku tak berhutang apapun. Aku Putri Jaya. Mulai sekarang, dengar istana Raja Guntur. Tak ada hubungan lagi. Raja! Raja! Anoreksiamu, mau ku bantu? Kau bisa bantu? Butuh kau bayar sedikit harganya. Kau tak perlu. Kau dari sini. Pengawal. Kau menyamar jadi pengawal buat ngejailin aku. Racun di mie itu kau yang taruh. Raja! Raja! Putri, cuci 1 ember 5 sen. Kita cuci 15 hari, baru 75 sen. Kalau begini, berapa lama lagi kita bisa punya tempat tinggal? Aku tak masalah. Tapi Putri terhormat, tak bisa tidur di gudang kayu tiap hari. Tuan dan Nyonya sudah lama meninggal. Kita cuma wanita lemah, bisa minta perlindungan ke siapa lagi? Kita tak perlu minta tolong. Maya, percayalah. Kota indah yang luas ini pasti ada tempat kita. Aku pasti bisa berjaya di sini. Pavilion hujan cari chef, gaji tinggi. Full sebulan. Uang ini tak sembarangan bisa dapat. Pavilion hujan itu di mana? Restoran kerajaan utama Kota Indah. Yang bisa makan di sana pasti orang kaya. Kalau bisa masuk, mana semudah itu. Terus ada harapan. Ayo ke pavilion hujan. Putri, kok dia benar-benar copot? Putri Jaya sudah pergi. Kenapa nikahmu dengan Raja belum ada kemajuan? Raja baru sembuh. Ibu Suri mau tunggu dulu. Cepat urus ini, jangan sampai ada masalah. Baik. Silakan masuk, Tuan. Memang pantas restoran kerajaan utama. Dia kurus. Setengah bulan ini, Permaisuri dan Maya cari rezeki dengan kerja keras. Nona, mau makan atau menginap? Kudengar di sini mencari chef utama. Tuan, mau merekomendasikan siapa? Aku. Siapa? Dia merekomendasikan dirinya sendiri. Gadis mana ini? Tak tahu diri, kira ini toko kosmetik. Lihatlah, badannya kecil. Bisa nggak pegang pisau masih ditanya? Kasar. Betul. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Kau wanita. Wanita tak bisa. Di poster tak tertulis cuma laki-laki saja. Aduh, chef utama selalu laki-laki. Betul, kami laki-laki. Selalu laki-laki.
Jadi tak merekrut wanita? Kenapa? Takut wanita seperti binatang buas yang akan makan kalian? Jangan lupa, kau juga lahir dari wanita. Kau cari masalah ya? Lihatlah tempat ini. Jangan berbicara sembarangan. Keluar dari sini. Nona, kau percaya cinta pada pandangan pertama? Kau percaya cinta pada pandangan pertama? Bukannya itu Tuan Pratama, pemuda playboy kota indah? Katanya Tuan Pratama sangat kaya raya, sangat romantis teman wanita, banyak sekali. Cinta pandangan pertama, cuma tertarik fisik. Bisa kau padaku? Tentu, bisa juga aku padamu. Tak tahu diri. Di depan umum berpacaran dengan pria lain. Raja, permaisuri. Nona Jaya sudah meninggalkan istana. Meski pergi, tapi belum cerai. Statusnya sekarang masih permaisuri istana Kuntur. Raja ini cemburu. Tapi kau bukan tipeku. Karena pavilion hujan mencari chef hebat. Kalau begitu harus diuji keterampilan. Tentukan aku di sini. Keterampilan masak? Aku rasa gadis ini benar sekali. Masak? Kau berani bilang masak? Betul. Lihat dirinya. Bisa masak? Masak. Lihat dia irisan. Dia pasti tak bisa... Kau... Pisau bagus. Sewakan aku. Pisau bagus. Sewakan aku. Kalian pisau hebat. Kalian ini tak ada 5-10 tahun takkan bisa lakukan. Betul. Wanita tak kalah dari pria. Nona, keahlian pisau hebat. Gimana? Sekarang pavilion hujan, aku boleh masuk nggak? Kau anggap pavilion hujan tempat apa? Kenapa kau selalu muncul? Cuma teh kecil, berlagak hebat. Pavilion hujan di Kota Indah, restoran kerajaan utama. Keahlian seadanya, kau tak pantas. Kau tinggal di pinggir jalan? Apa maksudmu? Kau terlalu sok bijak. Aku boleh masuk pavilion hujan, apa urusanmu? Kau belum tahu kan? Mau masuk pavilion hujan, harus lolos ujian guru. Apa? Nona tak tahu, kepala restoran ini teman lama Chef Agung. Dia lagi berkelana. Tugas memilih chef restoran ini pasti jatuh ke tangan Chef Agung. Sekarang kau masih pikir bisa masuk ke restoran ini? Ternyata seleksi chef di sini tak lihat skill. Tapi apakah menyinggung Nona Suri? Tuan Pratama salah paham. Memilih chef tentu lihat skill. Tapi Nona Jaya cuma jago pisau. Tak ada skillnya. Dia bisa masak apa? Menurutku, kau takkan bisa masuk restoran ini. Tapi ada tempat yang bisa aku beritahu. Rumah potong hewan mencari bot makanan babi. Kau ini cocok sekali. Kalian yang harus buat babi, makanan anjing. Aku ada saran. Kalau tak setuju satu sama lain, mending kita lomba saja. Siapa lebih hebat? Coba saja tahu. Apa aku salah dengar? Kau mau dia lomba masak dengan kami? Itu cari malu saja. Tuan Pratama, kau pikir dia pantas? Kau tak berani kan? Tak berani ya? Lawan aku.
Gadis kecil, kamu benar-benar tak tahu diri. Dia mau lawan siapa? Chef Agung? Dia gila ya? Dia tahu nggak siapa Chef Agung? Siapa latar belakangnya? Usia 17 tahun, sudah jadi chef dapur kerajaan. Dapur kerajaan itu apa? Cuma cari pembantu saja, itu sudah chef ternama Kota Indah. Jangan bilang Chef Agung. Menurutku, dia takkan bisa kalahkan murid Chef Agung. Baik, hari ini ku bantu kau. Tapi, kalau kau kalah? Yang kalah potong jari, keluar Kota Indah. Kau berani? Kenapa tak berani? Tapi, kalau aku menang, aku akan jadi chef utama Pavilion Hujan. Dia lebih mau jadi koki daripada tinggal di istana. Keahlian masakmu jelek. Masih mau kalahkan guru? Tambah kamu poin, aku pasti menang. Masih diam saja. Serang saja. Kau, kenapa? Tak berani? Takut kalah? Potong jari. Siapa takut? Lawan saja. Apa maksudnya? Maksud Nona Jaya lawan Chef Agung dan muridnya? Dia gila ya? Dia gila ya? Dia tahu apa yang dia bilang. Berani sekali kau. Aku mau lihat apa kemampuanmu. Makanan enak, selera masing-masing. Tapi cuma masak yang kau mahir, tak adil. Satu hidangan tentukan pemenang. Bagaimana? Baik. Kalau begitu, kita masak Melodi Nusantara. Melodi Nusantara? Melodi Nusantara yang sudah lama hilang. Kata-kata, cuma ada resepnya. Tak pernah ada yang berhasil masak. Melodi Nusantara. Namaku Putri Jaya. Aku seorang chef. Barusan, aku berhasil masak hidangan legendaris Melodi Nusantara. Aku juara kompetisi chef utama. Ternyata ini hidangan yang aku paling mahir. Chef Agung terlalu tega. Di dunia ini, siapa yang bisa masak Melodi Nusantara? Hidangan ini terakhir kali muncul 40 tahun lalu. Nona Jaya masih muda. Mana mungkin paham rahasia hidangan ini? Tuan Pratama salah. Melodi Nusantara memang langka, tapi tak berarti resepnya tak tersebar di masyarakat. Walau sudah tua, sama dengan Nona Jaya, tak pernah lihat Melodi Nusantara. Mana ada tindakan tega? Bawa resep dari rumah. Baik. Tuan Pratama tak boleh bina wanita dan mengabaikan fakta. Cukup, Melodi Nusantara. Kita tarung ini. Baik. 3 hari lagi, waktu yang sama. Kita lihat di Pavilion Hujan. Tunggu sebentar. Nona Jaya, kamu nggak boleh terima taruhan itu. Kenapa? Kalian Chef Agung hebat. Di Kota Indah tak ada lawan. Muridnya itu, walau masih muda, sudah dapat warisan resepnya. Beberapa tahun lalu di pesta istana, sudah ku cicipi masakannya. Tak kalah dari Chef Agung. Kamu tahu kenapa Chef Agung tak ada lawan di Kota Indah? Aku tak tahu. Itu karena aku belum muncul. Kamu mau apa? Lewat saja. Kamu mau menertawaku atau mau bantu sepupu kesayanganmu? Kamu tak bisa kalahkan Chef Agung. Tuan Pratama, terima kasih atas ingatannya. Saat aku kalahkan Chef Agung, aku akan masak sendiri untuk berterima kasih. Jangan khawatir Tuan Pratama, aku tak akan racuni. Kau mau masak untuknya? Kalian berdua baru kenal kan? Raja Guntur, pernah dengar kata-kata yang disebut seperti sudah lama kenal? Putri Jaya, jangan lupa. Kamu masih permaisuri Istana Raja Guntur. Raja punya memori jelek. Aku dan Istana Raja Guntur sudah lama putus hubungan.
Kamu kenapa? Menyesal atau cemburu? Maaf, sudah telat. Aku cemburu? Itu lucu sekali. Apa ini kata-kata hina aku? Raja sangat peduli padamu. Siapa tahu saja. Mungkin dia bermaksud jahat. Pasti tak baik. Oh iya, kamu tahu mana bisa beli teripang? Galeri Permata. Itu tempat apa? Tempat itu menjual berbagai barang langka, tapi pemiliknya aneh. Hanya jual ke orang beruntung. Kayaknya harus cari cara. Aku dan pemiliknya teman dekat. Jadi kau pasti tahu apa yang disuka pemiliknya? Arak. Arak enak, minum sambil menikmati bulan. Hingga mabuk. Malah asyik minum bareng. Pak, coba cicipi anggurku. Anggurnya enak. Mau tukar apa? Teripang laut. Anggur ini tak cukup. Mau habiskan 1 tong anggur? Tentu tidak. Habiskan ini, teripang laut. Ambil saja. Putri, jangan. Habiskan semua ini bisa mati. Mari mohon pada raja. Tak mungkin, aku takkan tunduk padanya. Janji setia. Takkan ingkar. Silakan. Ayo, isi penuh. Raja, permaisuri ke galeri Permata. Apa? Nona Jaya, sudah habis 1 tong. Masih mau minum lagi? Tentu saja. Putri, jangan minum lagi. Aku masih kuat. Aku masih kuat. Putri. Bantu duduk. Anggur sisanya, biar aku yang habiskan. Oke. Permaisuriku tak perlu Tuan Pratama urus. Permaisuriku tak perlu Tuan Pratama urus.
Raja Guntur, kuat minum. Saran dari aku, jauhi permaisuri Raja Guntur. Kalau ada lagi, yang kau rasakan takkan cuma kipas. Ganteng, cantik. Tak sangka di sini banyak tuan tampan. Salah. Kok kamu mirip sekali sama brengsek Raja Guntur? Percaya orang jahat tak tahu benar salah. Masih sok raja, Cih. Dasar brengsek. Pura-pura pengawal menipuku. Dasar brengsek. Wajah ini seganteng Raja Guntur. 10 poin. Kukira kau benci aku. Tak sangka kau menginginkanku. 100 poin. Tak sangka permaisuri menilai aku begitu tinggi. 100 lagi. Ngawur. Tak bisa minum, jangan paksa. Kasih ke aku. Aku masih bisa minum. Lepaskan. Lepaskan aku. Susah payah aku menabung, banyak uang datang ke tempat ini, semua hilang. Aku mau uangku, kembalikan semua uangku. Uang banyak. Dengan uang ini bisa beli banyak bahan berkualitas dan baju cantik. Dan juga si tampan, uang ini untukmu. Temani aku bermain ya. Permaisuri belajar dari mana hal-hal aneh ini? Boleh ya? Ya. Bagusnya, si tampan jadi milikku. Raja, jangan pergi, temani aku. Aku tak pergi. Aku temani kau di sini. aku taruh di sini ya. Sudah bangun? Kok kamu? Kamu kira siapa? Menghina. Kok mabuk sampai begitu? Ini di mana? Ini istana saya yang lain. Wah, Raja punya banyak istana. Apa juga punya beberapa gadis cantik.
Sudah kuduga, pria-pria kalian selalu cari yang baru. Istri selir banyak. Saya nggak punya. Nggak ada satupun. Paling banyak sekali. Sejak awal sampai sekarang, ada dan hanya kamu permaisuri. Oh, kemarin malam aku minum. Aku ini tahan alkoholnya lemah. Saat mabuk, aku lupa semua. Ada apa? Aku nggak ingat. Wajah ini sama tampan dengan Raja Guntur. Kemarin malam tak terjadi apa-apa. Oh. Syukurlah ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Arif bersihkan pavilion hujan. Kembali tinggal di sana. Kenapa? Gak mau aku minta maaf ke ibu. Gak takut aku racuni. Aku cuma merasa wanita lemah susah hidup di luar. Di istana pasti ada yang urusmu. Kamu mau urus aku atau kurung aku? Baru mulai suka sama kamu, Raja Guntur. Jangan kira semua wanita mau tinggal di istana kamu. Tempat itu bagiku cuma kurungan buatku. Aku lebih mau di jalanan daripada balik ke sana. Kamu apa? Cari sepupumu sana. Dia paling suka istana kamu. Putri, aku masak sup ayam. Gak mau, kita pergi. Ini buatmu. Aku sudah suruh Arif bersihkan pavilion hujan. Kamu balik tinggal sana. Syih, siapa peduli, sok baik. Putri, menurutku kamu mungkin salah paham, Raja. Kok belah dia? Bukan, aku merasa Raja baik banget. Semalam dia merawatmu sepanjang malam. Si tampak. Uang ini buat kamu. Temani aku main ya. Ini bukan ingatanku. Pasti bukan. Dulu kupikir Raja cuek, tapi kini kulihat dia benar-benar baik sama Putri. Siapa peduli? Berita! Kompetisi masak pavilion hujan segera dimulai! Lihat! Jangan sampai ketinggalan! Taruhan ditutup, jujur dan transparan. Selamat bertaruh! Takkan ada yang bodoh pilih Nona Jaya. Jelas sekali, Chef Agung menang. Kenapa tak ada yang pilih aku? Orang Kota Indah kira Chef Agung menang. Jujur saja, kalau bukan kamu putriku, aku juga pilih Chef Agung. Berikan. Apa? Kira aku taruhkan diri. Kuasa besar. Berikan. Jadi, cuma satu. Semua beri aku. Putri, kita cuma punya 20-an sen. Kalau kalah... Berikan. Kalau kalah gimana? Berikan. Aku taruhkan Nona Jaya menang. Aku taruhkan Nona Jaya menang. Benarkah ada yang percaya dia bisa menang? Kalau begitu, aku taruhkan 20 tael lagi. Taruhan kecil. Hari ini aku akan menang besar. Aduh, sepertinya 500 tael Raja. Bakal lenyap sia-sia. 500 tael?
Aku juga taruhkan Nona Jaya menang. Apa gadis ini benar jago masak? Jangan bohong, walau jago bisa kalahkan Chef Agung. Jangan bercanda. 1.000 tael. Kalau kita menang, aku taruhkan lagi. Nona Jaya, kompetisi ini bakal segera dimulai. Kau harus siap-siap. Baik. Tenang saja, 500 taelmu pasti takkan sia-sia. kompetisi masak pavilion hujan dimulai. Bagus. Memang hebat juga. Wah, ini juga hebat sekali. Kalian memotongnya hebat. Memang pantas, Chef Agung. Kalian Nona Jaya juga tak kalah. Masak bukan cuma soal memotong. Tenang saja. Pasti Chef Agung menang. Masih sempat menyerah. Masih bisa bicara saat masak. Jangan salahkan aku. Soal masak, di Kota Indah tak ada yang bisa lawan guruku. Itu karena aku belum datang. Kamu... Jangan buang waktu. Nanti kau tahu hebatnya keluarga chef. Lawan aku, kau masih belum matang. Lawan aku, kamu masih belum matang. Selesai. Waktu habis. Silakan. Sangat lezat. Pantas ini legenda. Rasanya luar biasa. Setelah coba, memang layak legenda. Ayo, terus makan. Apa maksudnya? Apa masakan ini gak enak? Segera harum. Di dunia ini, ternyata ada yang selezat ini. Bisa makan masakan selezat ini, hidupku sudah puas. Aku pilih ini. Sepertinya kalian berdua merasa yang mana lebih cocok. Jadi, menurut kalian, mana yang lebih enak? Ini tanda terima kasih. Soal kompetisi, Chef, tolong bantuannya. Nanti kusuruh gadis hijau olesi rokok di piring. Piring yang berwarna merah adalah hidangan guru. Chef Agung memang jago. Di Kota Indah, siapa yang bisa melawannya? Tenang saja. Tenang. Aku pilih ini. Sekarang imbang 1-1. Suaranya sangat penting. Chef Agung, jangan sungkan. Silahkan perintah. Asal bisa kubantu, pasti kubantu. Saat kompetisi chef, Tuan tinggal pilih piring yang ada tanda merah. Baik. Aku pilih ini. Hidangan ini dibuat oleh Chef Agung. Ayo kita ucapkan selamat. Bagus. Menang! Aku menang taruhan! Kalian Chef Agung memang hebat. Di Kota Indah, dia satu-satunya. Tapi kalahkan aku. Tak masuk akal. Tak usah lain. Lihat dia lapar. Dia pasti merasa masakanku lebih enak.
Gimana Kakak Jaya? Guru aku yang menang. Jari-jari cantik ini bakal hilang sebentar lagi. Kan kau tak jago masak. Masakmu cuma setengah-setengah. Masih mau lawan guruku? Aku mau lihat, tanpa jari, gimana kau hidup di kota indah. Kalian mau bela dia? Harus terima kalah. Apa Kakak Jaya tak mau kalah? Bagus, terima kalah. Apa yang dilakukan? Apa ini? Beda. Ini sabia meriasku malah tercemar. Oh, benarkah? Warna bedak di mangkuk itu persis dengan yang di jari gadis ini. Sama persis. Apa maksudnya? Jangan-jangan... Bedak di tanganmu. Untuk apa sebenarnya? Kau mau ke penjara ya? Aku ngaku. Iya. Nona, Suri. Aku oleskan bedak ke mangkok. Dia bilang, juri bisa tahu mana hidangan Chef Agung. Ya, Nona kami suruh aku olesin lipstik ke mangkok. Kata dia, cuma begini, juri tahu mana yang dibuat Chef Agung. Kenapa mereka begini? Jangan-jangan juri dibayar mereka. Enggak. Jangan ngomong. Enggak, pasti enggak. Apa? Enggak mungkin. Chef Agung kalahkan Nona Jaya sangat mudah. Kenapa masih berbuat begini? Kalau begitu, tanya mereka berdua. Bukan aku. Ini jelas-jelas ada yang fitnah aku. Fitnah kamu. Hanya kemarin kau 500 tael dari Pavilion Hujan. Dari mana uang itu? Dari hasil usaha. Benar. Jangan bohong lagi. Terima suap. Penjarakan. Raja, ampunkan. Raja, ampunkan. Raja, ampunkan. Uang itu dari Chef Agung. Aku juga ngaku. Aku juga terima uang Nona Suri. Mereka benar bayar untuk juri. Chef apa sih? Bikin aku rugi. Nggak bisa. Minta ganti rugi. Benar. Ganti rugi. Ganti rugi. Semua tenang dulu. Chef Agung dan Nona Suri, Bribel juri, cara licik, Pavilion Hujan memutuskan menghapus keduanya dari kompetisi. Hasil kompetisi ini, Jaya menang. Aku lebih mau buktikan dengan keterampilan masak. Cari juri lain saja. Lai. Aku. Gimana rasanya? Selamat, Pucu Jaya. Mulai hari ini, kau adalah chef utama Pavilion Hujan.
Selamat Putri Jaya. Mulai hari ini, kamu adalah chef baru Pavilion Hujan. Tunggu dulu. Apa Nona Suri sudah lupa taruhan kita dulu? Potong jari, keluar Koto Indah. Kali ini kulepaskan kalian. Pergi sana. Beritahu semua, mulai hari ini, larang Nona Suri dekat Istana Raja. Baik. Putri, kita menang! Putri, kita nggak punya rumah lagi. Kota indah yang luas ini, pasti ada tempat kita. Aku pasti bisa berjaya di sini. Putri, kita berhasil. Putri kita benar-benar berhasil. Chef kerajaan malah lakukan hal memalukan. Kalian kalah, ya sudah. Sikapnya juga buruk. Balikan uangku! Keluar Koto Indah! Keluar Koto Indah! Tuan-tuan, saat ini Chef Jaya tak ada waktu masak. Bapak-bapak, Chef Jaya saat ini tak ada waktu masak. Permaisuri Agung datang, ingin makan masakan Chef Jaya. Harus antri juga. Mubarak tayo, aku mau makan sekarang masakan Chef Jaya. Papa Ratu Stel, aku mau makan dulu masakan Chef Jaya. Arif, wonton-te. 810 tel。 3000 tel。 Sapi juntayo, tak cuma makan Chef Jaya, malah bisa beli restoran Mega Rasa. Restoran Mega Rasa. 3000 tel demi makan masakan Chef Jaya. Raja sangat megah. Tak cuma raja, pejabat kota indah semua mau makan masakan Chef Jaya. Raja tak takut di restoran Mega Rasa mengeluarkan uang banyak. Tersebar? Demi Chef Jaya. Pantas. Biar aku masuk, biar aku masuk, biar aku masuk, Bibi. Pepe. Aku tahu aku salah, tak punya muka. Ada hal yang harus ku bilang. Ada apa? Raja demi bersaing dengan pria lain, demi Putri Jaya, mengeluarkan uang besar di restoran Mega Rasa. Apa? Yo, ke restoran Mega Rasa. Baik. Sebagai wanita, sudah cukup kau tampil di depan umum. Beraninya kau godain raja. Cari mati. Tamu ini area dapur. Jangan sampai luka panas. Minggir. Tamu ini tak boleh, tak boleh. Chef Jaya, tamu ini terus mau ke sini. Aku sudah coba halangi, tapi tak bisa. Kau mau apa ke sini? Kau. Kamu mau apa ke sini? Dia mau masak buat raja. Hei, kamu mau apa sih? Ku dengar masakanmu enak sekali. Aku mau coba. Ternyata nenek ini mau disuapi. Ini bukan istana raja. Semua harus mengelilingimu. Mau makan? Antri sana. Nanti aku panggil. Baik, baik. Bukan. Kenapa nenek ini bisa sopan sekarang? Semua masa lalu sudah berlalu. Kita harus maju ke depan.
Apa maksudmu? Belakangan istana agak sepi. Kalau sempat, seringlah pulang. Bukan. Sikapmu ini lebih menakutkan dari pukul atau marahi aku. Kamu salah minum obat. Ibu. Ibu. Buka restoran Mega Rasa buat apa? Ke restoran Mega Rasa buat apa lagi? Tentu saja makan. Makanannya di sini luar biasa. Aku pesan hidangan andalan. Bu sudah datang, cobalah. Arif, ajak ibu duduk. Baik. Ibu tak menyusahkanku kan? Enggak. Cuma agak kaget. Dia menindasmu. Enggak. Lihat ini di mana? Siapa yang bisa menindas aku? Bagaimana kalau kamu pindah ke istana? Hah? Aku tak ingin mengurungmu. Aku tak mau. Aku tak mau terkurung di dinding istana. Yang ku mau itu dunia yang lebih luas. Permisi. Aku bisa kasih apa yang Nona Jaya mau. Yang Nona Jaya mau, aku beri. Kau mau berkarir di Pavilion Hujan? Saya dukung. Kau mau jalan-jalan, lihat keindahan dunia? Aku temani. Asal kau mau, aku coba penuhi. Wanita banyak, tapi aku cuma mau Nona Jaya. Pavilion Hujan punyamu. Mau kelola sendiri? Boleh. Mau kerjasama? Juga boleh. Cuman mau bilang, di sisiku, kau selalu bebas. Menurutku, aku yang paling cocok untuk Nona Jaya. Tuan Pratama, jangan lupa, aku sudah menikah dengannya. Putri, ada tamu lagi minta masakanmu. Baik. Tuan Pratama, sudah kubilang, jauhi dia. Tak bisa. Kain mewah ini pasti mahal sekali. Ini hadiah untuk Nona Jaya. Harap diterima. Ini semua hadiah untuk permaisuri. Wah, banyak uang. Ini untuk permaisuri. Sudah. Jangan kirim lagi ke restoran Mega Rasa. Ini tempat masak. Jangan ganggu usahaku. Bawa pergi. Awas semua. Barusan dari Arif. Ambil dari kotak itu. Lihat teksturnya. Pasti barang bagus. Ini untukmu. Putri, Raja atau Tuan Pratama? Yang mana lebih kamu suka? Tak suka keduanya. Bukan begitu. Pasti ada satu yang kamu lebih suka. Aku sama mereka.
Kuma teman? Teman? Kalau memang cuma teman, kenapa kamu perlu bedakan? Barang dari Tuan Pratama, kamu tak terima satupun. Tapi dari Raja, kamu tak pernah sungkan. Mana ada? Kau tak terima barang Tuan Pratama karena tak mau berhutang budi. Tapi ke Raja kau tak sungkan. Karena di benakmu, kau dan Raja satu keluarga. Ngomong kosong. Nona Jaya, bolehkah bersua menyerahkan lampion di sungai? Sudah malam, Tuan Pratama lebih baik pulang dan istirahat. Tolong tidur lagi, badan jadi sehat. Nona Jaya. Aku tahu hatimu. Aku tahu, Raja Guntur. Sangat berarti bagimu. Aku tahu diri, tak harus mendapat Nona Jaya. Cuma, hari ini ulang tahunku. Aku tak mau sendiri. Ini teman saja. Jika Nona Jaya merasa terbebani, aku takkan memaksa. Memaksa aku? Baiklah, cuma nyalakan lampion. Ayo pergi. Baik. Maya. Hajah, kenapa kesini? Mau cari Putri? Putri? Putri pergi? Mau tunggu di dalam? Tak usah. Aku tunggu di sini saja. Baik. Barang ini Raja Guntur tak akan suka. Terima kasih Nona Jaya. Sudah temani ulang tahunku. Hal hari ini akan selalu kutahukan. Kita teman, tak usah sungkan. Nona Jaya, aku mau bicara soal satu hal. Saat pertama bertemu, aku langsung tertarik padamu, Nona Jaya. Cinta pada pandangan pertama cuma tertarik fisik. Bisa kamu padaku? Tentu saja. Bisa juga aku padamu. Sejak saat itu, mataku selalu tak bisa lepas darimu. Pavilion hujan, dari hati nuraniku. Asal itu yang Nona Jaya mau. Pasti kasih. Aku tak tahu apa Nona Jaya bersedia beri aku kesempatan. Itu Raja Guntur. Aku tak tahu Nona Jaya sedia memberiku kesempatan ini. Maaf, aku sudah punya orang yang kusuka. Iya, Raja Guntur. Kami selalu bertengkar. Banyak tingkahnya yang tak kusuka. Tapi aku tetap bisa menahan. Ingin mendekatinya. Raja Guntur, kau datang. Lelaki wanita jalan malam. Apa maksudnya? Lelaki wanita jalan malam. Apa jadinya? Masih muda kok ngomongnya, kayak orang tua. Lelaki wanita jalan. Kamu cari aku malam-malam, apa maksudnya? Aku sama dia bisa sama. Apaan kamu? Hah? Aku suamimu. Memori kamu jelek.
Jangan-jangan kamu lupa, aku sama Istana Raja Guntur sudah nggak ada hubungan. Cepat-cepat putus hubungan. Kayaknya kamu mau dekat sama dia. Kamu cari masalah. Teman-teman, dengar aku dulu. Apa urusanmu? Pergi sana. Tidur malah cari aku ribut. Kamu cuma nggak suka aku. Bener. Kamu benar. Aku memang nggak suka. Nggak suka kamu malam-malam jalan sama cowok lain. Nggak suka kamu sama cowok lain, deket-deket gitu. Apalagi kamu sama cowok lain tertawa gitu. Aku cemburu. Kamu cemburu. Lucu. Mana mungkin aku cemburu? Permaisuri, terlalu sombong. Teruslah bohong saja. Aku nggak main lagi. Sampai jumpa. Dia di sini lama belum? Aku mau lihat kamu bisa bohong sampai kapan. Makan malam harus nasi goreng Jaya. Putri, Raja sudah pergi. Ayo, makan malam. Aku lihat lampunya cantik. Kalau Putri nggak suka, aku buang sekarang. Lampion kerinci lucu begini, siapa yang nggak suka? Simpan saja. Putri, jangan marah sama Raja lagi. Sebelum kamu pulang, Raja di luar sana sudah tunggu lama. Selain itu, katanya Arif, lampion kelinci ini dibuat sendiri, Raja. Aku nggak marah. Hah? Dia cemburu, artinya dia suka aku. Konyol. Mana mungkin aku cemburu? Aduh, cowok polos begini kini jarang ada. Jadi tadi... Main hard to get? Aduh, sudahlah, katakan pun kau tak paham. Sini. Bantu sebarkan kabar ini. Raja, gawat. Permaisuri di depan pavilion hujan mencari suami. Apa? Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Chef Jaya di Pavilion Hujan mencari jodoh. Wanita cantik. Keahlian Chef Jaya terkenal dunia. Entah tuan muda mana yang bisa disukainya. Kamu tahu Chef Jaya suka pria seperti apa? Soal ini pasti tahu. Tinggi 1,88, badannya sempurna, wajahnya tampan, otot perut dan dada. Bagusnya ada bakat, kalau tak ada bakat bisa cari uang juga. Chef Jaya, aku kaya raya, tinggi 1,88. Konyol. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mencari jodoh. Tak ada surat cerai, kau tetap permaisuri Istana Guntur. Surat cerai ya? Maya, bawa kotak itu. Aku tak setuju cerai. Aku nggak setuju cerai. Kenapa? Karena aku suka kamu. Aku mau kau kembali ke istana. Bukan cuma karena kau permaisuri, tapi karena aku suka kau. Aku mau lihat kau tiap hari. Aku tak mau lihat pria lain mendekati kau. Aku cemburu saat itu. Maya, buka kotak itu. Kau benar-benar mau cerai? Ini apa?
Sepakat bersama. Satu hati saling mengerti. Bagus. Putri dan Raja berjodoh akhirnya. Tuan dan Nyonya tahu. Pasti lega. Ayo, cepat semua. Sebentar lagi buka. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Wajahmu gelap begini. Nanti tamu datang, bisa-bisa malah ketakutan. Masih bilang gak apa-apa. Kamu seharian di pavilion hujan. Kamu tahu nggak hari apa ini? Hari apa sih? Ulang tahunmu? Jangan-jangan ulang tahunku. Gak juga. Festival Lampion. Hari ini festival lampion? Pavilion hujan sibuk, aku nggak bisa pergi. Tenang saja, malam ini aku pasti pulang. Chef Jaya, pelanggan pertama hari ini memesan Melodi Nusantara. Cepat siapin. Melodi Nusantara, ayo siap-siap semua. Potong ini. Ku kangen kamu. Meski tiap hari ketemu, aku tetap kangen kamu. Aku juga selalu kangen kamu.